Berangkat tuh si Arya berbekal, emang bener ya ada peristiwa itu di kampung itu gitu. Di saat di motor dia ngelirik kok kayak ada nenek-nenek, terus dia nanya ke Kang Basir. Wajahnya tuh udah udah benar-benar pucat. Arya, aku pengen bersetubuh lah gitu sama kamu. Si Arya. Halo, kembali lagi dengan saya Nugroho Agung di Pos Jaga Tengah Malam. Yang lain tidur, biar kami yang jaga. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang narasumber dari sebuah kampung yang lumayan serem kalau dengar nama kampungnya ini ya. Dan kalian pasti tahu karena beberapa hari yang lalu waktu saya ngobrol sama Bang Prasojo Muhammad, itu ngetekin namanya terus itu. Ya, minta terus itu buat lanjutin cerita. Nah, ini narasumber saya ini sekarang datang dari Kampung Jabang Mayit. Tahu kan itu siapa? Gak usah lama-lama lagi ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, yang suka dengan konten ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Gitu. Dan terus pesan yang selalu saya sampaikan, jaga sesuatu yang baik-baik di sekitar teman jaga semua. Jaga kebaikan, jaga pola makan, jaga kesehatan, jaga keuangan, jaga pola pikir, dan jaga kewarasan. Itu ya. Oke, udah nggak usah lama-lama lagi deh. Ini mesti kalian udah nggak sabar sama narasumber saya yang dari Kampung Jabang Mayit ini. Kita langsung saja panggilkan orangnya. Halo Mas. Halo Mas Agung. Teguh atau Queer Typing. Akhirnya ya kita ketemu di sini. Ketemu di sini. Aku main-main sih ini teman-teman ke. Bisa keluar kampung dari Kampung Jabang Mayit akhirnya. Keluar dengan harus balik lagi tapi Mas. Berapa menit nih? Dibatasi waktunya. Enggak. Jadi Mas, panggilannya apa nih? Queer Typing atau Teguh? Mas Teguh aja. Teguh aja ya. Ya Mas Teguh ini dikenal di Twitter sebagai Queer Typing yang suka banget berbagi cerita-cerita horor. Dan itu ceritanya dari kehidupan. Ya, biasanya cerita-cerita yang aku angkat tuh ya cerita-cerita masyarakat lah. Masyarakat. Ya, yang mungkin sebagian pembaca yang emang ada terwakilkan kebanyakan yang terwakilkan dengan cerita-cerita yang sebenarnya nggak terlalu serem banget sih, cuman mungkin di beberapa daerah mengalami jadi serem gitu sih Mas sebenarnya. Nggak terlalu serem banget, banyak yang nagih. Saya ngobrol sama Prasojo Muhammad aja ditagih terus di komen tuh, mana Aka Jiwa. Oke. Ini kalau pengen baca ceritanya Mas Teguh nih bisa ke akunnya Mas Teguh di Twitter @queertyping, terus juga bisa dengerin obrolannya di Prasojo aja terus Rabu Misteri ada juga. Setiap hari Kamis. Rabu dong jelas itu. Kalau Kamis nanti Kamis Misteri. Waduh. Dari hari Rabu jam 8:30 ya. 8:30 sampai jam 10. Ada di Oseta, ada Restuwira, ya, itu. Ada Queertyping, Mas Teguh sendiri. Oke. Nah, sekarang nih aku mau tanya, kita tuh mau ngobrolin apa di Pos Jaga ini? Karena banyak yang nanya soal Kampung Jabang Mayit, Mas. Oke. Jadi kebetulan nih, aku di Pos JTM nih cocok kan gitu. Biasanya di Pos Roda obrolan biasa ini aman. Ada aman ya. Harusnya saya terlindungi ya gitu. Kayaknya kalau ngobrolin tentang Kampung Jabang Mayit menarik sih, Mas. Oke, gas. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Top nih. Jadi banyak ketika naik itu beberapa tahun ke belakang kan aku naikin nama satu judul cerita Kampung Jabang Mayit gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang jadi Jabang Mayitnya ini gitu. Jabang Mayit kan kalau berangkat dari kata Jabang ya mungkin bayi lah ya. Jabang tuh bayi. Ya, biasanya kan Jabang bayi. Nah, ini aku sedikit pelentir Jabang Mayit karena di kampung itu banyak maaf yang ngomong bayi atau yang sedang dalam kandungan meninggal gitu. Makanya aku angkatlah dengan nama Kampung Jabang Mayit karena terlalu banyak itu ya. Makanya kan ada sebuah istilah gitu. Bila mana orang baru yang datang ke kampung itu tahu tentang ritual Kampung Jabang Mayit, mereka nggak bisa keluar. Oh, justru mereka nggak bisa keluar kalau mengetahui ritualnya gitu. Oke, terus makanya lah di situ aku angkat nih, ini menarik nih cerita menurutku gitu karena konsep yang ingin aku sampaikan pesannya adalah tentang aborsi kan.
Sementara pas aku cari data di beberapa portal berita, ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat aborsinya tinggi. betul sampai 2,1 juta jabang bayi pada saat itu di tahun 2018. Waduh, itu Makanya pergaulan banget nih, makanya ketika aku angkat, wah ini pengen nyampeinnya pesan ini nih. ada pesan yang akan disampaikan dari cerita ini. Betul, cerita tuh berangkat dari tokoh yang namanya Arya Pradipta. Oke. Dia berlatar belakang orang kaya, bapaknya punya material kayu lah gitu. Mebel gitu ya. Mebel paling besar dari mulai mentah sampai jadi furnitur lah gitu. Oke. Cuman suatu ketika usahanya bangkrutnya terlilit hutang bank yang dalam tanda kutip sebenarnya nggak masuk akal gitu kebangkrutannya tuh. Oke. Si Arya ini nggak punya pilihan, harus berangkat ke rumah pamannya lah. Disuruh sama Bapaknya sama ibunya. Nah, dirimu karena rumah mau disita bank, kamu harus berangkat ke desa ini. sampai di Sitabang gitu. Sampai di Sitabang. Nama desanya Desa Rangkaspuna. Yang mana si Arya selama itu belum pernah tuh ke kampung itu. Karena biasanya kakaknya itulah kakak bapaknya yang datang ke kota gitu. Iya, biasanya kayak gitu ya. Benar. Si Arya nggak pernah healing ke sana. Gak pernah tuh si Arya. Jadi dia emang selama hidupnya udah enak lah gitu. Mobilan, motoran, dan memang dia ikut campur tangan dalam usaha bapaknya. Tapi udah gitu. kenal dengan pamannya ini. Ya kenal ya, Kenal, tapi nggak pernah. cuman ketemunya paling tahunan lah gitu. Akhirnya dia disuruh datang ke rumah Pak Ageng di Desa Rangkaspuna. 14 jam ke arah timur perjalanannya tuh. Dia dari barat 14 jam ke arah timur. Anjir, jauh Banget. banget. Itu Dan pakai mobil. bis ya, karena mobilnya udah dalam penyitaan. Akhirnya si Arya ini tuh dalam hidupnya udah nggak ada pilihan gitu loh. Udah nggak punya apa-apa lah. Iya, gitu. dan akhirnya dia disuruh ya udahlah datang ke kampung pamanmu itu gitu untuk hidup sementara. Sementara bapaknya pergi ke rumah kakaknya di Sikayuni di luar pulau gitu. Ninggalin rumah itu tuh gitu. Terus Ibunya ikut sama bapaknya Arya ke kampung. Karena itu. udah nggak ada apa-apa lagi di situ. Nggak ada apa-apa lagi. Singkat cerita, sebelum pergi dia mengetahui nama sebuah desa Rangkaspuna kan. Dia nanya ke temen deketnya itu adalah si Gama tuh. Dia nanya, Gam, aku suruh tinggal di desa ini. Si Gama bilang kapan berangkatnya, besok katanya. Ya udah aku tanyain dulu nih ke kakekku gitu tentang ini. Akhirnya si Arya berangkat setelah mengetahui bahwa di kampung itu tuh pernah ada satu peristiwa besar gitu. Si Arya udah berangkat tapi? Pas udah mau berangkat tuh si Arya berbekal, emang bener ya ada peristiwa itu di kampung itu gitu. Tanpa dia mengetahui apapun gitu. Singkat perjalanan, dia di dalam bis, dia satu bis sama satu perempuan yang sedang hamil. Di bis itu dia mimpi lah bahwa si perempuan itu keguguran di dalam bis. Dan ternyata perempuan itu satu kampung tujuan dengan dia. Oh, mau ke kampung itu juga? Mau ke kampung itu. Jadi dia dalam bis, bersebelahan, duduk sama wanita hamil. Dia udah nggak tenang, apakah tujuan ke desanya itu. Oh, dari mimik mukanya tuh ya, gelisah udah gelisah, ini benar nggak ya tujuan hidupku untuk ke sana gitu. Akhirnya si perempuan inilah yang membawa cerita bahwa si Arya perlahan mengetahui kejadian paling keji di kampung itu. Akhirnya sampai tuh ke kampung setelah 14 jam perjalanan. Ya. Sampai di kampung itu. Nah, betul. Pas nyampe kampung itu tuh apakah ini bis langsung apa? Enggak, dia nyampe di terminal dijemput sama Kang Basir. Kang Basir tuh kaki kanannya Pak Ageng lalu lurah di situ, kepala desa di situ. Dia dijemput, kampungnya tuh paling ujung, harus ngelewatin dulu hutan, baru sampailah ke kampung. Jadi itu emang geografinya sendiri. Iya. Udah ujung banget gitu. Udah kayak nggak bisa yang namanya gampang sembarangan keluar gitu. Betul, dan itu tuh dia terpencil ya banget. Bahkan mobil kepala desa pun nggak di depan rumahnya, garasinya di tempat lain lagi karena cuman bisa satu motor doang ke sana. Jalan di situ belum bagus Sama sekali, masih jalanan tanah. Si Arya yang hidupnya sebelumnya enak, mewah dan lain-lain harus datang ke kampung yang lah jalan aja kayak begini gitu. Perjalanan dia tuh sampai malam, di suatu perjalanan dia langsung disambut lah ada satu pohon besar. Satu pohon besar di kampung itu dia ngelihat seorang nenek-nenek membawa senter tuh. Pohonnya pohon apa? Pohonnya tuh kayak pohon beringin. Kayak beringin tua gitu yang gede banget ya? Gede banget sampai akarnya tuh mungkin segede tubuh lah. Sebagai gambaran berapa orang yang harus melingkari itu kalau pelukan gitu?
10 berarti emang lebar, udah gede banget ya. Dan satu-satunya pohon paling tua. Di saat di motor dia ngelirik kok kayak ada nenek-nenek, terus dia nanya ke Kang Basir, "Kang, itu apa?" gitu. Bislah, nggak usah, kalau bahasa Indonesianya nggak usah nengok-nengok gitu, namanya di hutan gitu. Cuman ternyata dari penglihatannya itulah yang membuat Pak Ageng tuh kaget ketika pertama ketemu sama si Arya gitu. Oke. Kok kamu nak kayak ngeliat apa gitu di jalan tadi gitu. Ya. Setelah sampai rumahnya Pak Ageng, Dia nanya emang siapa nenek-nenek itu. Ya udahlah jangan dan singkat cerita ternyata semua hal yang terjadi di kampung itu ada campur tangannya nenek-nenek itu dan Pak Ageng, dan ternyata itu adalah satu rantai panjang dari kakeknya juga. Itu kan sangat dinamikanya sangat dibentuk banget begitu. Nah, terus di situ tuh posisi berarti kan ini tahun berapa ya? Berarti ini tahunan 80-an sih sebenarnya. 80-an. Oke, di situ. Dan untuk informasinya sendiri masuk sangat susah. Sangat susah. Nah, si Arya ya? Arya. Nah, si Arya ini akhirnya gimana nasibnya? Arya ini akhirnya kan berangkat dari rasa penasaran dia gitu. Udah mah dia tertimpa masalah, harus menyelesaikan satu masalah lah gitu. Hidupnya udah sial banget deh dia gitu. Akhirnya dia mengetahui satu rentetan panjang gitu sih. Kalau dicerita sih lebih detail dan aku lebih di setting untuk dinikmati lah gitu. Dikembangkan lagi. Cuman pada kenyataannya tuh pada saat itu si Arya hampir benar-benar stres gitu sebenarnya untuk mengetahui ini sebenarnya apa sih gangguan ini gitu. Dia kedatangan satu sosok nenek yang bernama Negito. Dia sendirian di situ. Ya, dia disamperin, dia diteror, dan ternyata teror itu membawa pada dosa lama dan luka yang mendalam akibat keluarganya. Gitu. Teror-terornya apa Mas? Salah satu teror yang paling bikin aku pada saat nulis cukup memikirkan 2 kali lah untuk aku posting itu, satu malam si Arya ngedenger suara ketukan pintu gitu. Dia buka, itu suami Pak Ageng, istri Pak Ageng. Dia masuk pakai daster putih gitu, daster mau tidur, tiba-tiba ngajak berhubungan badan sama dia. Si sosok itunya tuh sama si Arya yang mau wujudin sosok ibunya gitu. Ibu Pak Ageng itu ya istrinya. Berarti kayak budenya tuh iniin rambut gitu. Oh ya kayak menggoda. Cuman gitu. wajahnya tuh udah benar-benar pucat. Arya, aku pengen bersetubuh lah gitu sama kamu. Si Arya kaget kan kita saudara gitu, apa-apaan ini. Si ibunya tiba-tiba ngedorong dia ke ranjang, dan ketika kepala si ibunya di sini, dia ngeluarin ngebuka mulut, dari dalamnya udah banyak daging sama tulang bayi. Dan dia itu sampai keluar tuh lendir-lendir sama darahnya tuh. Tulang bayi yang masih remuk itu. Dan itu pas aku menulisin itu, anjir ini posting lah jangan ya gitu-gitu. Jadi terus gini, tadi kan pas ngobrol kan ada perempuan yang bareng ke situ. Betul. Nah, namanya Nita itu. Iya. Nah, si Nita ini di kampung itu ketemu lagi nggak sama si Arya? Iya, dia untuk menggugurkan janinnya di situ. Oh, jadi dia datang tuh jauh-jauh untuk mengugurin janin. Dan ternyata kan aku ada punya 2 series tuh, satu Kampung Jabang Mayit 1, Kampung Jabang Mayit 2. Di Kampung Jabang Mayit 2 tuh kebongkar siapa si Nita sebenarnya. Gitu. Jadi si Nita ini datang ke sana tuh, ya udah ceritain aja di sini gitu. Iya. Itu udah selesai kan ceritanya? Iya, cerita udah selesai juga, dibawain Bang Jo juga gitu. Si Nita itu ternyata istri simpanannya bapaknya si Arya. Oh, si kampret emang, dan itu bayi bukan sembarang digugurkan tapi untuk ritual. Emang sengaja. Emang sengaja di situ. Dan berarti ada kaitannya dengan kebangkrutan dari... Betul, itu jadi ada per 15 atau 10 tahun di mana ritual besar itu harus terjadi untuk mengembangkan lagi usahanya. Oh, ini belum terjadi itu. Jadi si Arya ini ya dia bingung gitu, sebagai anak harus di mana posisinya, sementara ini dosa yang emang harus terbongkar gitu. Karena Mas ada satu fakta di situ, kalau yang lagi hamil harus keluar dari kampung. Oh, nggak boleh di situ. Itu kayak kejadian desa di sebuah desa di Bali itu, kalau umpamanya punya anak, kalau lahir di situ kemungkinan disutuli. Nah, ya mungkin kayak gitulah ya, kalau beda keluar jauh dari ya. kampung situ, malah jadi nggak disutuli gitu kan. Benar, dan memang
yang aku cukup kaget sih ketika cerita itu dilempar lah ke halayak ramai. Ternyata banyak respon yang mengait-ngaitkan kejadiannya gitu. Oh, ini pernah kejadian. Banyak desa yang kayak gitu ternyata. Dan sambil ngopi. Sambil ngopi, betul. Dan ternyata gimana? Dan ternyata aku cukup amannya karena desanya segala rupanya aku aku samarkan, itu membuat aku lebih tenang gitu. Semuanya disamarkan. Samarkan semuanya. Iya, karena takutnya dalam tanda kutip aku bisa jadi apa malah gitu. Jadi bahan olok-olok atau apa. Takutnya warga Indonesia ini kan orangnya sangat penasaran ya. Bukannya dinikmatin, tapi malah dicari desanya. Iya. Misalkan udah cari aja desanya buat nyari pesugihan dan lain-lain. Padahal kan niat aku bercerita bahwa pernah ada kejadian ini dan gitu. Ada hal negatif yang tidak boleh dilakukan di situ. Cukup ngeri sih. Terus si area ini kan akhirnya di kampung itu. Dia tinggal cukup lama pastinya di situ. Banget, dan di situ nggak ada sinyal juga, Mas. Gitu. Kebayang nggak? Jadi dia hidup di satu rumah yang nggak ada sinyal. Telepon kayak gitu nggak ada masuk kan? Nggak ada masuk, dia harus datang ke sebuah ujung kampungnya lagi buat dapat sinyal. Gitu. Jadi dia sebenarnya terkunci dalam suatu keadaan sebenarnya dia tuh. Oke. Di situ jadi dia nggak bisa kemana-mana. Iya. Terus tuh ya, terornya baru pertama tadi itu. Kan habis teror itu si Arya ngapain penasaran dong, makin penasaran. Enggak, habis ngelihat sosok ini. Sosok itu ya. Kan dia jatuh di depannya si Arya. Si Arya kenapa habis itu? Nah, di situ si Arya ngelihat bahwa wajah si ibu itu menyerupai nenek-nenek yang pertama dia lihat itu pas datang. Berubah. Dan itu adalah Nito. Iya, yang ngucapin selamat datang, kayak ngasih pesan, lu datang ke tempat ini udah deh, diam aja, jangan nyari-nyari masalah gitu. Jadi kayak peringatan. Terus abis itu dia pingsan atau? Nah, si Arya abis itu dalam kondisi yang kesadarkan diri sampai pagi, penuh keringat gitu. Terus Pak Agengnya nanya, ini kan tempat dingin nak gitu, kenapa kamu semalam keringetan? Pak Ageng kayak seolah tahu bahwa dia udah didatangin Nito gitu. Si Rese ini. Dia ada teka-teki persekutuan Pak Ageng dengan Nito itu berjalan diketahui oleh si Arya tuh. Teka-tekinya gitu sampai dia datang ke ujung kampung, nelpon lagi si Gama. Gam, di kampung ini gini-gini. Gama udah ngingetin. Ya pokoknya kamu di kampung itu udahlah sesuai tujuan kamu aja gitu. Karena si Gama mungkin sebelumnya belum mengetahui bahwa itu ada ikatan panjang keluarga si Arya gitu. Terus tuh ini kan baru teror pertama. Iya. Teror keduanya yang akhirnya membuat si Arya ini tuh, gue kayak harus cabut dari desa ini deh. Itu adalah ketika satu malam jadi pas nelpon si Gama, dia ngelihat ke ujung utara, kok ada lampu ya di ujung itu, kayak lampu rumah gitu. Akhirnya malam itu dia nekat tanpa sepengetahuan orang rumah menuju ke rumah itu. Dan tahu nggak di rumah itu rumah siapa? Itu adalah rumah Nito. Dan ada Pak Ageng yang lagi sujud gini. Lagi sesembahan gitu? Iya, lagi sesembahan. Dan Nito keluar bawa tampah yang udah penuh darah. Dan itu darah adalah darah yang si Nita. Anjir. Jadi paham. Jadi paham. Iya, ngerti kan? Aku jadi paham. Jadi aku tahu nih, maksudnya kenapa bapaknya si Arya ini nggak ngenalin banget dan tidak ngajak Arya ke desa itu. Betul. Waktu itu ya. Waktu itu. Iya, karena dia nggak mau Arya ketahuan. Ini si Arya nggak ditumbalin, tapi pada akhirnya Arya adalah inceran. Gitu. Inceran yang harus mati gitu, pada akhirnya. Arya yang diincer sama Nito yang harus mati. Karena kalau di yang namanya penumbalan ya. Betul. Biasanya sosok terdekat orang yang dicintai. Dia yang harus ditumbalkan. Itu berlaku dimanapun, bahkan film Avenger. Iya benar, aku setuju ya. Bahkan film Avenger waktu mau mengganti batu soul stone itu, batu jiwa itu, dia harus menemukan orang yang dicintainya, itu anaknya Gamora kan. Dan itu memang terjadi di semua versi cerita tumbal ya, maksudnya mau di negara manapun, bahkan di Indonesia sendiri yang kita aku setuju sih itu. Tahu kaya banget kan. Benar-benar. Bahkan dulu bapak itu pernah punya teman, terus ada keluarga habis semua. Jadi lelakunya ya. Tapi dia sebenarnya ke lelaku ini ya Mas. Jadi dia tuh datang buat lelaku putihan tadinya. Awalnya. Jadi bapak dan temannya itu tadinya mau lelaku putihan. Cuma pas lagi dia datang di gunungnya. Gunung nggak mau nyebutin gunung. Iya. Gunungnya itu ada 2 jalan, kanan dan kiri. Itu udah sebagai simbol. Oke, aku paham sih. Waktu itu
si gurunya bapak ini, guru spiritualnya itu bilang jangan ke sebelah kiri ya, jangan masuk ke kiri. Benar. Jangan masuk ke kiri, nanti nggak baik di situ pokoknya. Nah udah, rombongan nih 3 orang gitu, tiba-tiba tinggal 2 orang, jadi tinggal bapak sendiri sama guru spiritual. 1 orang ini hilang. Cuma kata bapak waktu itu si orang ini tuh lebih ke si guru spiritualnya bapak tuh lebih tenang ya, maksudnya tenang gini, udah ini aku nggak bakal ngejar dia, itu udah pilihannya dia. Karena dia udah sebelah kiri. Dan Sebelah kiri. after berapa tahun gitu, setelah beberapa tahun itu satu keluarga habis. Iya pasti sih itu. Dan Orang yang dicuri. 3 tahun kemudian dia mati juga. Itu sih sangat ini ya. Gitu. Pasti ada Resikonya gitu resiko kan. besarnya. Oke, jadi emang akad jiwa nih ngerti banget ya mas. Akad jiwa, kan akad jiwa lagi kan. Saya agak Traumatis ya. traumatis ya karena ngomongnya akad jiwa waktu itu. Akhirnya Kampung Jabang Mayit ini terdiri dari dua seri. Ya 2 seri, 1 seri di mana si Arya mengetahui ada satu ritual paling keji lah yang terjadi dan dia jadi ancaman yang paling diincer sama Niito. Yang kedua, gimana cara dia lari? Enggak, yang kedua adalah ketahuan lah di situ bahwa bapaknya adalah dalang utamanya. Gitu. Penasaran bahasa aku bakal baca lagi tuh gitu kayaknya. Iya. Boleh tak bawain nggak ceritanya? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Kan sekarang kan lagi ngobrol sama yang punya cerita, langsung lagi di sini aja. Todongan langsung Todongan ya. langsung. Aduh. Todongan langsung jadinya. Nah, jadi itu berdasarkan kisah yang udah beredar lama. Betul. Jadi aku mengangkat ceritanya ada satu rentetan peristiwa yang aku kumpulin tentunya gitu. Dijahit lah seperti biasa lah gitu. Dirapikan supaya bisa Nikmatin, banyak, betul. gitu. Makanya kan banyak satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin ya bisa mewakili lah di sini gitu. Ini sebenarnya kisah nyata atau enggak gitu. Ya aku nggak bisa bilang ini full fiksi atau ini full kisah nyata gitu. Kalau aku bilang kisah nyata ya ini ada berdasarkan peristiwa, berdasarkan data. Kalau ini fiksi ya aku emang menyeting atau memperluas cerita agar bisa dinikmati dan pesannya sampai kan sebenarnya. Karena gitu. Kembali lagi sebuah cerita itu sebenarnya bisa dinikmati ya itu fiksi atau enggak Ya betul. Maksudnya dalam artian kalau itu bisa cukup menikmati ya sudah. Kalau maupun itu mau jadi fakta ya gimana lagi gitu. Mau ngapain juga ya, ke sana kan. Benar, kalau itu fiksi ya kita nikmatin. Kalau itu jadi fakta ya udah mau ngapain kita. Betul. Yang perlu kita sampaikan di sini adalah poinnya tadi loh mas. Betul. Tingkat iya kan? Iya. Orang yang mengukurkan kandungannya Ya, di Indonesia itu termasuk banyak kan. Berarti itu perlu jadi apa namanya ya? Bisa jadi isunya yang akan diangkat di cerita ini. Betul. Karena kalau aku jawab, enggak kok ini semuanya bohong gitu misalkan. Tapi ada beberapa komentar yang mengakui gitu. Itu. Oh iya ya kayak di kampungku tahun sekian pernah terjadi gitu. Jadi aku ada di titik dilematis, cuman pada akhirnya aku sadar ke apa ya? Kekuatanku sebagai orang yang nulis ya udahlah ketika dibaca ya udah mau gimana lagi gitu. Ini kayak dukun bayi berarti ya? Ya dukun bayi, dan setiap persembahannya itu buat kesaktian si Niitohnya sama iblis berkepala kambingnya itu, dan juga untuk kekayaan si keluarganya, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, semuanya dapat di situ. Iya betul. Cuman ya harus mengorbankan satu-satunya cara yaitu, makanya ada satu istilah yang aku senang banget di situ, setiap tangisan yang lahir di Kampung Jabang Mayit itu bukan tangisan kelahiran melainkan tangisan kematian. Itu kan kacau. Iya. Orang kan menanti kelahiran tuh untuk sebuah tangisan kelahiran yang benar-benar kita syukuri, kita nikmati. Cuman di kampung itu nggak ada anak kecil di kampung itu? Nggak ada sama sekali. Karena udah tahu nih warganya. Betul, makanya ketika si Arya lahir dia pergi, si bapaknya si Arya gitu kan. Ketika anak si Pak Ageng lahir dia keluar dulu kampung. Baru masuk lagi. Betul. Atau anaknya disuruh pergi. Kemana gitu. dulu gitu. Karena ternyata itu adalah rantai panjang gitu loh mas. Yang nggak ada pilihan. I see. Hal terkait tumbal menumbal tuh saya kira juga udah selesai di Indonesia. Betul. Di tahun 2023 ini kan emang kita udah melek teknologi. Betul. Informasi pesat lah ya. Pesat banget. Nah kemarin kejadian di tahun 2023 ini ya. Kemarin setelah Lebaran kayaknya itu kan ada tuh di Banyumas. Ya kan, itu ada bapak yang menyetubuhi anaknya sendiri. Banget sih. Setelah itu, setelah anaknya
anak atau cucunya lahir Iya. itu dihabisi. Betul. Sampai 7 kali. Benar. Dan itu ternyata dia pergi ke sebuah kota, di sebuah desa, di situ ketemu sama guru spiritual atau dukun lah, kita Dukun ya, ngomong dukun. benar. Dukunnya tuh ngomong, Iya. kalau kamu pengen kaya lagi, kamu hamili anakmu, habis itu kembalikan 7 kali gitu kan. Itu kan bukan sembarangan kan. Gitu kan. Dan ternyata dilakukan juga. Gitu. Dan setelah aksi ke-7, tangan Tuhan bermain. Nah, itu beda lagi. Itu kan udah dikubur tuh Iya. di sebuah kolam bekas gitu loh. Iya. Ternyata kolamnya dibeli sama orang. Iya. Terus diberesin pas lagi dicangkul-cangkul gitu. Tuh orang tuh, tukangnya tuh ya, nemu ada apa namanya? Ada Ada tengkorak, Iya, tulang pasti itu. bayi, Bisa-bisa yang udah kebunjuk kayak gitu. Dan akhirnya dicari tuh sama polisi kan, polisi pintar kan, polisi Indonesia kan Banget lah. pintar banget. Polisi Indonesia tuh pintar-pintar banget. Pokoknya. DNA-nya dicek, ketahuan, oh ini DNA dari anak ini, anak perempuan. Iya. Ditanya anak perempuan ini, kenapa mau ngubur bayi? Ternyata bukan dia yang ngubur bayi, tapi bapaknya. Terus baru dia ngaku kalau dia itu disetujui bapaknya. Masih ada sampai sekarang, beritanya rame kemarin itu. Banget. Makanya yang aku lucu gitu ketika cerita itu naik si Kampung Jabang Mayit, lah tega ya si penulis ceritain gini gitu. Oh, sempat kayak gitu. Sempat kayak gitu. Pada kenyataannya kemarin aja cerita Akajiwo kan tumbalnya dilempar ke danau gitu tanpa kepala. Kan kejadian juga di Lampung. Oh iya. Yoi kan? Ada gitu. Iya, maksud aku tuh hal yang aku ceritakan itu bukan berarti ingin menggiring sesuatu yang buruk. Iya, gitu. iya. Makanya kadang aku cuma senyum dan kalau pengen bisa ngomong gitu, ya baca dulu lah sampai selesai. Iya, gitu. jangan sampai. Jangan langsung dijudge. Bahkan ada yang gini, Mas, kok tega ya ngebawa nama Jabang Bayi untuk dijadikan cerita yang mengerikan itu gitu. Ini bukan masalah Jabang Bayinya, malah ada pesan yang ingin aku sampaikannya Dari setiap cerita. Betul, dan aku itu percaya ada pesan ya. benar, dan aku percaya banget suatu pesan besar itu nggak lahir sembarangan, harus mengorbankan sesuatu yang besar juga dong. Iya, betul sih. Bener kan gitu. Untuk bisa berani menceritakan cerita ini Iya. aja pasti Mas Teguh mikir Banget itu. banget kan. Makanya kan ada beberapa miss lah di cerita gitu yang misalkan penyebutan nama dan lain-lain gitu. Yang tanpa teman-teman pembaca sadari itu kan udah aku siapkan sedemikian rupa gitu. Contohnya misalkan ketika tangani itu yang habis sama kakinya sama satu sosok meong hidung misalkan ya, itu kan jelmaan Hodam gitu ya. Dan banyak yang mempertanyakan apakah itu terjadi gitu kan di dunia nyata. Sebelum tahun 80-90-an 70-an kan orang-orang tua zaman dulu, Mas Agung tahu sendiri lah kayak gimana pegangan-pegangan orang tua zaman dulu kan. Bahkan sekarang masih ada. Banget itu. Makanya ya cuman aku balik lagi sebagai penulis cuman ya udah selamat menikmati aja baik dan buruknya. Gak mau menanggapi komentar seperti itu. Betul. Karena lebih suka orang yang ketika menikmati dan si pesan itu sampai. Iya sih itu. Mungkin itu bukan pasarnya. Betul. Tapi mau gimana ya, mau kejam apa enggak, dunia kita tuh udah kejam loh. Harusnya. Harusnya. Iya. Ya maksudnya dunia kita tuh udah kejam, kita bisa tahu beberapa hal yang dimana mungkin orang-orang pada pikir sebuah, mungkin pernah denger lah atau apa, ada jembatan yang dibangun, nah ternyata ada nyawa yang harus ada di situ gitu kan. Dan itu terjadi. Bahkan saya waktu itu bisa dikatakan sebagai saksi hidup sebuah jembatan. Saya nggak mau nyebutin kotanya, ini ngeri sih. Sumpah, cerita nggak ya? Cerita deh. Cerita dikit lah. Ya, jadi jembatan itu udah dibangun dengan cara yang sangat baik, dengan struktur yang sangat dihitung dengan baik lah itu. Benar. Hitungannya udah bagus itu. Strukturnya udah bagus, dilihat itu kali, itu sungainya besarnya berapa, ini kekuatannya seperti apa. Udah semuanya, dan pakai cara-cara yang baik. Pakai cara-cara yang baik beneran. Si arsiteknya ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Nggak percaya, jadi dia aku nggak mau pakai cara kayak gitu, aku pakai cara yang lain. Tapi orang desa itu bilang jangan sembarangan membangun sebuah jalan yang melewati sungai, gitu kan? Karena ini akan menjadi hal yang tidak baik nantinya. Benar. Dan ternyata baru dibangun 3 bulan itu jembatannya ambruk. Kejadian dan ada korban meninggal,
Dan yang disalahkan adalah arsitekturnya, karena kan dia dibilang miss untuk masalah ini, masalah itu, masalah itu. Oh, Gitu loh, iya, karena kan paham. perhitungannya dikirain miss ya, padahal Iya. waktu itu bisa dibilang, katakan Pak Lurah sih itu bilang ini sebenarnya udah bagus. Cuma yang dilewatin ini, titiknya ini adalah titik yang menabrak sebuah jalan utama yang dilalui sebuah kerajaan gaib. Nah, itu. Gitu. Dan akhirnya di situ tanpa orang ketahui, tanpa ada yang melakukan sebuah ya pokoknya gimana caranya perizinan rampung. Oke. Harus ada lah, ini harus ada Ya, pertanggungjawaban. ya. Dan karena udah mepet waktunya, jembatannya dibangun lagi. Satu anak kecil SD jatuh ke situ terus langsung ditimbun. Ya, orang bilang itu kecelakaan. Orang bilang itu Orang bilang itu kecelakaan. Mengklaimnya ya, Mengklaimnya orang kecelakaan. bilang itu. Aduh. Cuma setelah kejadian itu, jembatannya sampai sekarang masih Masih berdiri kokoh. Itu tahun 2015-an. Enggak yang lama-lama banget. Baru kemarin Baru lah ya kemarin, istilahnya. iya. Ya, itu. Enggak yang lama-lama banget. Benar-benar. Maksudnya, dunia kita itu sebenarnya kadang-kadang bisa bikin orang nggak waras. Gitu. Benar. Gitu loh. Makanya kan aku selalu bilang di tagline ceritaku ada sisi lain lah cerita dalam Iya, kehidupan iya, ini iya. gitu. Maksudnya cerita-cerita ini ya, cerita Iya. horor-horor ini, cerita misteri ini sebenarnya bisa diambil hati-hati doh. Barangkali ada kayak gini, hati-hati. Ya, Barangkali ada kayak benar. gini. Oh pernah deh ada cerita kayak gini, hati-hati gitu Betul. kan. Minimal kalau masuk sebuah desa tuh nggak harus yang sosokan Banget. itu ya. Banget harusnya itu sih. Sopan santun, ngelihat Benar. desanya kayak apa, warganya kayak apa, kebiasaan kayak apa. Benar. Ini jangan datang ke suatu tempat kitanya tinggi gitu kan. Benar-benar. Kitanya so-soan, kitanya ini. Karena aku yakin suatu tempat tuh berdiri berlatar belakang cerita, berlatar belakang budaya, Budaya. kultur, adat, dan lain-lain Iya, iya, iya. gitu. Itu tuh kesalahan yang paling besar si Arya gitu pada di Oke. kampung itu. Tapi kesalahan itulah yang membawa dia menemukan misteri-misteri lebih salah lagi dari keluarganya. Dan akhirnya keungkap semuanya. di Keungkap situ. semuanya gitu. Dan yang paling apa ya namanya? Yang paling membekas gitu ketika cerita itu rampung di Kampung Jabang Mait 1 dan Kampung Jabang Mait 2, aku merasa lega gitu loh Mas. Hmm. Wah, akhirnya bisa diceritain ya cerita ini gitu, pesan Oke, ini oke. gitu. Ya walaupun ada, wah ini karena ada satu misteri yang harus tentang si Kayuni yang belum aku ceritain, walaupun ada penagihan tuh. Kampung Jabang Mait 3, Kayu ini yang kakaknya si Arya itu. Itu di Kampung Jabang Mait 2 jadi peran yang cukup inilah vital lah gitu. Tapi si narasumber ini berarti masih ada kan? Iya, masih ada. Dan memang yang aku selalu jaga tuh ya udahlah cerita-cerita narsum-narsum di iniin lah gitu. Karena tekanannya cukup betul kencang kalau kenceng narsumnya ya. itu. Kalau narsumnya diungkap gitu kan. Iya, Karena ini betul. kan peristiwa aib juga ya. Iya, Dia sempat pernah ngobrol sama beberapa narsum juga. Ini nggak apa-apa diangkat ceritanya. Pasti kan pertanyaan kayak gitu dulu iya, kan. benar. Pasti persetujuan dulu ke narsum kan. Terus narsum bilang nggak apa-apa mas supaya orang-orang tahu dan hati-hati. Pasti Benar. rata-rata kayak gitu. Iya. Karena pengen ngelihat apa pelajaran. Pelajaran, iya. Jadi di setiap cerita yang Mas Teguh bawakan tuh pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Iya, mudah-mudahannya ya, harapan besarnya itu sih. Tidak ingin menggurui kan sebenarnya. Iya, sebenarnya. Ya, simpelnya hiburan juga nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi ini hiburan, tapi seenggaknya ya sedikit aja gitu kita mencoba untuk berbagi pelajaran. Iya sih. Kalau balik ke sejarah ya ada yang bilang, saya pernah dengar Kiai itu ngomong, waktu itu siapa ya? Kiai Jogja itu bilang, kenapa ada tumbal, kenapa ada pelet, kenapa ada Iya. santet, kenapa ada ngepet. Ngepet Iya, kan ngepet. kalau lebih ke tumbal kan. Tumbal ya, benar-benar. Itu ada kejadian dulu di pertengahan, ya kita kan negaranya kan udah panjang gitu kan. Banget. Itu ada yang namanya sekte yang ada di Nusantara waktu itu. Nusantara ya. Tantrayana. Itu ada yang kalau dia kalau dia bersetubuh terus gitu sampai dia moksa itu Iya. artinya dia bisa jadi punya ilmu pelet. Dia makan daging, Iya. makan banyak, terus dagingnya jadi daging hewan sampai ke daging manusia, dia bisa jadi ngepet atau pesugihan itu. Pesugihan, iya. Terus kalau dia bisa dia melakoni beberapa hal terus akhirnya bisa membuat ikatan dengan iblis, dia bisa jadi santet yang bisa untuk menghabisi nyawa Habisi, seseorang iya. ya gitu kan. Bahaya itu. Bahayanya di situ. Banget. Dan sejarahnya tuh ada di situ. Benar. Kalau kita sekarang ngomongin
nggak percaya saya gitu. Saya juga kayak gitu tadinya nggak Iya, percaya. benar. Pada akhirnya kena sendiri. Walaupun ya ketidakpercayaan itu adalah hak seseorang ya. Betul. sebenarnya. Karena kan ya musyrik juga percaya Iya, kayak gituan benar. sebenarnya. Cuman apa yang sudah pernah terjadi kan kita nggak bisa bilang itu nggak pernah ada. Iya, gitu. iya, Sebenarnya ada gitu. Kan itu kayak ikatan dari si setannya sendiri ya, si iblis ini. Karena Benar. kembali lagi, saya tuh selalu ingat kata-kata iblis yang selalu dikatakan sebelum dia diusir dari surga waktu Iya. itu. Karena dia bilang saya akan Mengganggu ya. mengganggu, bukan Menghasut. mengganggu, lebih menggoda malah, Menggoda, menghasut. Iya. mengajak umatmu untuk menemaniku nanti di neraka gitu kan. Benar. Jadi ya dengan cara-cara seperti inilah gitu kan. Banget itu. Perjanjian-perjanjian itu kan manusia kan punya nafsu. Itu. Manusia tuh punya 7 dosa itu kan. Nah, iya. Ada malas, ada pemarah, ya, ada sombong, serakah, Benar. iri, Iri. gitu kan. Terus rakus, Bagus. ya kan. Habis itu dia apa namanya? Tadi apa saja? Satu lagi itu serakah Serakah, ya. 7 dosa itu kan bisa dimanfaatkan. Benar. sama- Ada celah-celah ada celah-celah gitu, itu, iya. dan akhirnya Masuk. timbul orang-orang yang males. Sekarang itu Sekarang itu tumbalnya tuh tumbal lain, Pak. apaan tuh? Slot. Slot, aduh. Iya, Jangan. itu sekarang tuh tumbalnya tuh modernisasinya kayak Modernisasi. gitu. Bener. Benar sih, aku setuju sih. Setuju itu. nggak sih? Setuju sih. Orang males nih kerja. Jalan pintasnya Jalan itu. pintasnya ke situ. Dulu mah ke tumbal, sekarang Bener. ke situ. Nah, nggak semua jalan pintas itu dianggap pantas ya. Nah itu. Iya nggak sih? Bener. Nggak semua jalan pintas dianggap Dan- pantas. Dan tahu nggak? Maksudnya nggak. Itu kan orang muterin uang di judi itu kan Wah, juga ngorbanin kesedihan orang lain lagi kan. Orang lain. Nah itu sama saja kayak tumbal Iya, sebenarnya. metodenya aja. Metodenya mungkin. aja yang diubah. Metodenya lebih terbaru, cuman sebenarnya ya ujung-ujungnya sama juga. Sama sih. juga menjanjikan kekayaan, kekayaan. menjanjikan ketenaran yang terjadi adalah kehancuran. Kehancurannya. Ujung-ujungnya ke situ Ujung-ujungnya sih. ke situ. Lingkaran setan ya. Nah, betul. Terus Mas Teguh habis ini mau nulis cerita apa lagi nih? Ini yang lagi ditulis ada mungkin nanti pas tayang udah tayang juga nih cerita tulisanku apa tuh? namanya Punggel Ireng. Tunggal Ireng. Punggel Ireng. Tentang apa tuh, Mas? Itu tuh ada satu istilah, nggak tahu istilahnya yang benarnya, nggak tahu dari Sunda, Jawa atau apa gitu. Cuman yang aku dengar tuh setiap ada pernikahan salah satunya pasti meninggal gitu. Tunggal Ireng. Ireng tuh hitam. Hitam ya. Iya. Jadi Kalau di Sunda kan hideng. hideng gitu karena ini kayak istilah weton dari punggel pisang gitu, pisang punggel kalau pernah dengar. Ya itu. Dan pisang punggel ya. Pisang punggel. Ya, jadi pisang punggel tuh kayak istilah hitungan weton atau apa gitu, aku kurang tahu pastinya. Masih riset ini. Ya, masih riset kebenarannya kayak gimana, cuman dalam satu pasangan pernikahan itu pasti ada yang meninggal. Dan sayangnya di cerita ini meninggalnya bukan karena takdir yang maha kuasa, cuman dihendaki oleh seseorang. Oke. Ya, kematiannya dihendaki seseorang ya, walaupun takdir hidup dan mati kan urusan Tuhan gitu. Ya. Cuman ketika ada dihendaki oleh seseorang dan bersekutu dengan setan, itu kan beda lagi ceritanya ya. Iya. Itu Seperti itu. Mas Teguh tuh awal dari bikin cerita-cerita horor itu emang pernah ngalamin satu hal yang berdekatan gitu awalnya. Awalnya tuh ya pernah ada beberapa cerita yang memang relate lah dengan aku ngalamin sendiri, cuman pada akhirnya kenapa jadi ketagihan bikin cerita itu karena kayaknya orang-orang harus tahu ini deh gitu. Oh, ada informasi yang pengen disampaikan. Gitu, karena beberapa orang, maksud aku ya semakin kemajuan zaman ya bagus gitu, cuman ada beberapa adat, budaya, kepercayaan atau yang turun-temurun itu yang memang harus dijaga sebagai identitas daerah, identitas Nusantara gitu. Itu kan takutnya dilupakan gitu. Makanya beberapa pembaca atau pendengar ceritaku, iya kayak inget di tahun ini gitu. Iya, itu kayak Itu. sejarah yang harusnya diketahui. Betul. Dan jangan sampai orang tuh lupa gitu. Kan. Apalagi negara kita tuh banyak banget nilai budaya yang panjang gitu. Iya. Ya walaupun ceritanya cerita kayak gitulah, cerita Iya, itu nggak masalah. Tapi kan dari situ orang bakal mikir, oh dulunya seperti ini. Benar. Terus sekarang kayak apa? Iya. Contoh gini. Yaitu kembali lagi ke tadi ya. Ingkung dulu. Ya. Ingkung tuh apa ya? Ingkung tuh nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Perayaan dulu tuh dagingnya bukan daging ayam. Yang daging dikeliling manusia. gitu ya. Iya. Tapi daging korbannya tuh manusia. Dagingnya manusia. Nah itu kan kebudayaan yang baik. Islam datang ke Jawa. Ya betul. Islam datang ke Jawa, penyebaran di Jawa. Ya itu dimodifikasi. Ya. Boleh lagi selamatan, Ya. tapi tidak boleh yang namanya pakai daging
manusianya gitu kan. Benar. Akhirnya pakai daging ayam di situ. Jadi selamatannya bagus, Iya. cuma metodenya ini salah. Benar. Yang diganti metodenya nggak langsung di-cut. Iya. Kalau di-cut jadinya malah perang di situ. Benar. Islam masuknya dengan cara-cara kasar. Nah, Iya. di sini kan di Indonesia Islam masuk dengan cara-cara baik kan. Baik, ya, Dan akhirnya benar. bisa diterima banyak orang di situ kan. Itu Kalau sih ngomongin surga neraka kan pasti emang di surga ada apa? Ada hutan, ada Iya. ini kayak gitu. Ya, Indonesia banyak hutan, benar. banyak sungai, sejuk hawanya gitu Tropis kan. pertama ya di Tropis dunia. pertama di dunia gitu kan. Nah, ini udah kayak surga kayak gitu kan. Benar. Nah, sekarang yang itu adalah gimana caranya untuk menggiring orang tuh berlaku benar, Iya. terus meninggalkan budaya jelek itu. Benar. Dan cerita-cerita yang biasa dibawakan ke halayak ramai kayak Mas Teguh bawain ini Iya. nih, itu kayaknya ada nilai-nilai itu juga. Iya, dan memang ada beberapa kalau jumawanya keinginan besarku gitu kan, kayaknya ini bagian dari syiar aja deh, dakwah kecil-kecilan gitu, dakwah kecil karena berlatar belakangnya keluarga gitu. Keluarga ya. Iya, dan jadi berharapnya misalkan di Kampung Jabang Mait, aku cuman pengen ngasih sedikit dakwah bahwa jagalah kandungan bayimu itu gitu, jangan pernah kau sekutukan dengan siapapun. Iya. Kayak kalau misalkan di cerita Akajiwo itu kan pernikahan Iya. gitu. Itu kan jagalah kesucian pernikahanmu, jangan digadaikan dengan hal-hal itu. Sebenarnya sesimpel itu, cuman kadang orang yang baca terlalu merumitkan gitu. Terlalu merumitkan, contohnya, emang dulu ada ya gini, emang dulu ada ya. Mungkin kalau nanya ke orang tua atau ke kakek, mungkin. Atau searching internet aja deh. Iya, itu pasti ada sebenarnya. Apalagi zaman sekarang kan bisa. Searching. Dan sayangnya kesalahanku berangkat dari nulis cerita tuh, kesalahan dulu, aku anggapnya kesalahan gitu ya. Kenapa ya aku harus ceritain kejadian zaman dulu, nggak zaman sekarang gitu. Malah kan ternyata ada satu rules kehidupan tuh muter kan. Muter, iya gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya dapat diterima gitu loh Mas. Mungkin gitu ya, harapan besarku gitu. Kalau Tapi zaman sekarang cerita kayak geger lagi sih gitu. gitu. Cuman ya sayangnya mungkin kita di halayak ramai mengetahuinya perkembangan era sekarang aja gitu. Bagaimana dunia smartphone membumi, menjelma dan lain-lain. Padahal kan ada satu kisah atau satu kejadian di masa lalu yang memang menghantarkan kemajuan itu gitu. Betul. Iya benar. Tadi itu juga aku masih berpikir ke orang-orang yang masih tidak percaya dengan hal seperti ini. Tapi kasus-kasus yang sekarang ini kan kayak yang tadi Yang di Lampung yang kan. yang di Lampung sama yang di Banyumas itu yang bapaknya akhirnya menggauli anaknya terus akhirnya hamil itu. Terus ada juga kasus yang di Banjarnegara yang dukun itu ya. Dukun pengganda uang. Nah itu aku pernah dicecer tuh di cerita mana yang tentang dukun itu. Ada satu cerita dukun, emang bener dukun sejahat itu gitu-gitu. Nah kejadian ini zaman sekarang kejadian gitu kan. Iya. Dan bahkan kita bisa tahu beberapa kali kasus-kasus yang orangnya OD ya. Iya. Bukan OD kan otis. Orangnya mengakhiri hidup di sebuah rumah di tempat sudah menjadi tulang belulang atau mayat. Kayak gitu kan udah sekarang ini yang lagi ramai kan pernah di daerah Bekasi atau apa pokoknya daerah situ sama daerah Jakarta kan itu kan ada kejadian kayak gitu, dan itu ternyata terindikasi sama sekte lah sama apalah, maksudnya masih ada hal kayak gitu harusnya. Cuma kadang-kadang orang-orang belum melek aja, belum tahu. Makanya sebaiknya memang tidak tahu. Tapi dengan adanya cerita-cerita ini orang jadi paham dan kayaknya gue pernah dengar deh cerita ini, pernah dibawa seseorang. Nah, iyalah tujuannya ke situ lah ya. Udah. Ya gue harus hati-hati deh gitu. Iya nggak sih gitu kan? Mau nggak mau kita harus tahu mana ranah yang bisa dipegang karena kita nggak tahu gelapnya dunia itu kayak apa. Benar. Soalnya nggak tahu ya kalau di tulisan gitu. Aku sendiri misalkan di cerita yang Kampung Jabang Mait ini di pas ceritanya tamat gitu. Biasanya aku merasa lega ketika udah tamat gitu. Cuman yang Kampung Jabang Mait itu apalagi dibawain lagi sama Bang Jo kan pada saat itu meledak lagi gitu, banyak lagi yang komentar. Aku tuh ngerasa kalau memang ini ceritanya salah gitu ya gitu, maksud aku banyak orang yang tersinggung atau apa, ya mohon dimaafkan lah gitu karena aku sebagai manusia kan nggak lepas dari itu. Cuman kalaupun misalkan cerita ini banyak orang bisa mengambil hikmah, banyak orang mengambil pelajaran, ya mudah-mudahan jadi amal jariah aja deh gitu, yang nggak kerasa gitu. Nggak cuma mau menyebar ketakutan. Betul, karena sedasarnya prinsip kalau aku nulis horor gitu, nggak asik nih cuma orang bikin takut doang gitu. Harus ada konklusinya. Iya, harus ada sesuatu yang ingin aku sampaikan nih apa nih gitu. Makanya berangkat dari ketika si Arya sampai di Kampung Jabang Mait 2
dia masih hidup dan jadi pertanyaan gimana si Arya selanjutnya, ya mungkin yang nggak tahu ya ke depannya kayak gimana, mungkin ketika nanti ada sumber lagi bisa aku angkat atau emang udah selesai di situ aja Jadi gitu. nggak perlu dipaksain. Iya. Oh mentang-mentang udah rame. Nah itu kan aku bukan tipikal gitu juga ya gitu, ya udah deh gitu, karena Iya. masih ada cerita-cerita lain lah. Iya iya, gitu. maksudnya masih banyak cerita lain, kenapa nggak yang lain diangkat? Betul, lebih asik itu sih sebenarnya. Oke, jadi ini Mas Teguh jauh-jauh datang dari kampung Jabang Mayit Iya. ke kampung JTM nih, Jaga JTM. Tengah Malam. Ke Jaga Tengah Malam, Bener, bener. bercerita banyak hal, sharing tentang pengalaman beliau. Iya. Nulis sebuah cerita ini itu nggak cuma pengen sharing ketakutan, Betul. tapi lebih ke arah nilai apa yang bisa diangkat dari cerita itu sendiri. ya, betul Betul. sekali. Dan memang gini sih Mas, kadang rata-rata orang mungkin pengen ditakuti gitu. Hmm. Tapi kan sejatinya cerita itu bukan pengen ditakuti doang dong. Iya. Kita harus ngambil sesuatunya Iya, gitu. betul. Kalau kita baca 20 menit, masa cuma baca doang sih, kita nggak dapet sesuatu gitu. Nah, itu sih, itu cuma harapan besarnya aku sih. Tapi sisanya ketika memang dilempar ke halayak ramai ya kita cuma bisa menerima atau Mas, sisanya Kita nggak gitu. bisa mengendalikan itu. Betul. Ada yang bilang buruk ya silahkan aja, ada yang bilang baik ya nuhun alhamdulillah Iya, gitu. Ada yang mencaci, ada yang memaki ya silahkan juga. Ya, sebuah gitu. karya jika sudah dilempar ke halayak ramai Ya kan pastinya akan menimbulkan banyak komentar. betul. Kita maksudnya seseorang yang membuat cerita atau membuat sebuah karya, Betul. ya satu sekali lagi bisa ambil pelajaran baiknya Iya. dan kritik baiknya Betul. dari hal tersebut. Itu bener Gitu poinnya. kan. Oke, lama banget sebenarnya, banyak banget cerita dari Mas Teguh ini. Ada, Tahan dulu dong ya. ya ada banyak banget, ada di lingkungan beliau gitu kan. Di lingkungannya Aduh. tuh lumayan juga cerita-ceritanya, dekat Nanti lah kereta, kita ini ya, iya, boleh deh benar. bisa ngobrol lagi kayak gitu. Tadi sempat cerita ngobrol-ngobrol, sebenarnya nggak cuma ceritanya aja yang bisa diceritain, nggak cuma kampung Jabang Mayit aja, tapi banyak sekali cerita yang sudah ada di library ya, perpustakaannya Mas Teguh. Dan itu belum semuanya di-share ke halayak ramai. Jadi tetap pantengin terus akun Twitter Queer Typing supaya bisa update cerita-cerita dari Queer Typing atau Betul. Tempat Lupi gitu kan, bisa dilihat di Twitternya gitu kan, tuh ceritanya udah banyak di situ, bisa kalian datang aja. Oke, kayaknya udah aja ya. Iya. Udah mau subuh. Udah mau subuh nih, Ah. udah mulai banyak nyamuk. Udah nyamuk ya. Aduh. Soal subuh kopi juga tinggal separuh gitu kan. Kita nih. Jadi mungkin segitu aja cerita bareng Mas Teguhnya. Thank you banget yang sudah melihat dan menonton. Udah dan menonton channel ini. Yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, nyalakan lonceng notifikasi ya. Jangan lupa lo tetap jaga kebaikan yang ada di sekitar teman-teman, jaga semuanya gitu. Oke, kalau gitu teman-teman semua, saya Nugroho Agung dan teman saya Teguh Palupi. Pak Hovi undur diri. Kita ketemu di waktu jaga selanjutnya.